tombol loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa sama Ane Aris Trianto di channel kesayangan kita yang membahas seputar dunia bajing kelapa. Oke bro, di video kali ini gua akan ngebahas tentang problematika ketika kita menternak bajing kelapa. Dan ini adalah salah satu yang mungkin bisa dibilang sering dialami oleh para peternak bajing kelapa. Untuk khususnya untuk pemula ya bro. Jadi untuk pemula biasanya akan mengalami hal ini. Tapi kalau biasanya dia udah berpengalaman, dia bisa menghindari kejadian-kejadian yang aneh yang akan aneh bahas nanti. Nah jadi buat teman-teman pengen tahu apa itu kendala-kendalanya, maka kalian bisa simak terus video aneh. Oke. Nah jadi asal muasalnya tuh ketika anak bajing kelapa itu baru dilahirkan, nah si induknya ini akan protek terus nih terhadap anaknya. Nah supaya anaknya itu tetap aman dalam pantauan dia. Jadi si induknya ini akan monitor terus, bahkan dia bisa selalu berjam-jam itu ada di dalam gelodok. Nah paling dia keluar itu kalau lagi mau makan aja. Nah pada hari ini kejadian nih si anak bajing ini mungkin diganggu atau diusik ya kan. Nah sama bocah aneh. Jadi bocah aneh nih tadi nyiram-nyiram air pakai selang, disiram ke gelodok. Nah walhasil kan gelodoknya basah tuh ya. Jadi langsung kita ganti. Nah problemnya itu begini bro, bajing kelapa tuh ketika si anak ini merasa terusik, baik itu mungkin kena air ataupun kena tangan manusia, sarangnya itu dirusak oleh tangan manusia, dia nih akan cenderung ngambil anaknya dan akan dipindahkan ke tempat lain. Nah seperti itu. Jadi buat teman-teman ini, kalau seandainya ingin ternak bajing kelapa, kalau bisa sarangnya itu bener-bener aman, tenang, damai, dan nggak terusik gitulah bro. Karena kalau dia mungkin terusik, misalnya kita coba buat usik buat ambil anaknya nih misalnya nih. Nah itu biasanya kalau sarangnya itu udah rusak ataupun bentuknya itu udah mungkin terbuka ataupun jadi jadi rusak bentuk sarangnya, dia nih akan mengambil anaknya ini. Jadi akan dibawa ke sono kemari nih, kayak bajing aneh. Ini aneh coba tangkep dia agak susah bro, karena kalau aneh tangkep takutnya aneh paksa, takutnya si bajingnya nanti stres, si induknya jadi serba salah. Karena nanti kalau dia udah stres, dia justru malah nggak mau ngerawat si anaknya itu tadi. Walhasil tuh kita harus pancing ataupun rayu supaya tuh dia mau masuk sendiri induknya, ataupun si induknya ini mau masukin anaknya dengan inisiatif atau keinginan dia sendiri ke gelodok yang lain. Nah berhubung gelodok yang pertama itu udah basah bro ya, itu kan yang di bawah udah basah tuh. Nah itu masih ada satu ekor tuh di dalam kaleng, di bawah tuh masih ada satu ekor yang nggak bisa dibawa sama induknya. Jadi si induknya ini bawa satu, di dalam gelodok kaleng itu ada satu. Sengaja aneh taruh bawah supaya si induknya ini mau naro anaknya ke dalam gelodok itu. Nah itu gelodok udah nggak basah lagi bro, udah aneh ganti kainnya dengan kain yang baru. Tapi si induknya ini tetap nggak mau naruh anaknya di gelodok yang baru itu. Nah jadi walhasil aneh mau coba tangkap paksa, cuman agak sulit ya, karena si induknya ini memiliki naluri ingin mengamankan anaknya supaya anaknya ini selamat gitu kan. Jadi dia tuh udah nggak percaya lagi sama kita, karena nih kita dianggap sudah mengusik lah atau sudah mengganggu anaknya sehingga membuat gelodoknya itu basah. Padahal itu kan yang ngelakuin kan si bocah aneh ya bro, yang namanya anak kecil kan mungkin dia nyiram-nyiram air ke gelodok kan, dia juga nggak tahu dampaknya buat si bajing ini. Makanya aneh juga kaget pas tadi ngelihat, lah kok si bajing aneh nih ngebawa anaknya keluar dari gelodok. Ternyata pas aneh lihat di gelodoknya tuh udah basah bro sama air, udah banjir. Jadi langsung aneh ganti gelodoknya dengan kain yang baru, tapi si
induknya ini masih nggak mau masukin ke glodok seperti itu. Jadi dia tuh kayak lagi mencoba cari glodok-glodok yang baru lah. Nah makanya aneh coba pancing pakai glodok yang baru nih, yang aneh gantungin di atas. Nah yang di atas samping itu udah aneh taruh glodok baru, udah aneh kasih kain juga, udah aneh kasih potongan-potongan bahan-bahan lah yang udah dipotong supaya hangat. Nah nanti kita tinggal tunggu aja kan supaya si bajingnya ini naruh sendiri, karena kalau kita tangkap sekalipun agak susah kalau di kandang yang lumayan lebar begini, jadi kita juga agak sulit. Nah kalau kita paksa nanti takutnya stres, jadi kita diemin aja supaya si bajing ini mindahin sendiri ke glodoknya, jadi dia tinggal milih dah. Nah ternyata dia sudah mindahin bro, jadi walhasil seperti ini. Alhamdulillah si induknya ini akhirnya mindahin glodoknya yang di atas. Nah jadi kan tadi aneh kasih 2 glodok ya, yang satu di bawah, satunya di atas. Nah itu sengaja biar dia milih dia mau naruh anaknya itu di glodok bawah atau di glodok atas. Nah tapi kedua glodok itu udah aneh perbarui lah, maksudnya udah aneh bersihin dari air, dari yang tadi basah disiram tuh udah aneh bersihin. Jadi dia tuh tinggal milih aja. Nah alhamdulillah dia milih glodok yang atas. Jadi aneh cek di glodok yang bawah tuh ternyata anaknya tuh udah kosong. Jadi kedua anaknya itu udah dipindahin di glodok yang atas. Nah terus glodok yang tadi di bawah itu udah aneh bawa keluar, aneh pisahin. Nah itu ada di samping tuh, aneh taruh di samping glodok yang di luar. Nah jadi buat teman-teman sekiranya bajing kalian itu ngegendong anaknya keluar dari glodok, nah itu berarti tandanya glodoknya itu berarti udah tercemar atau terusak. Nah makanya si induknya ini ngebawa anaknya keluar dari glodok itu mungkin karena dia merasa wah ini ada ancaman nih tadi ini ke sarang. Nah makanya dia harus pindah sarang baru seperti itu bro. Nah jadi kalau kita paksa dia buat nempatin sarang, dia tuh kagak bisa bro, nggak mau dia dipaksa. Mau nggak mau kita harus bikinin sarang supaya dia tuh ada pilihan gitu. Oh kalau dia nggak mau yang ini, dia bisa coba sebelah sini. Nah jadi dengan begitu dia bisa inisiatif sendiri naruh anaknya di glodok yang dia pilih. Nah dengan begitu si induknya ini jadi punya rasa aman tersendiri, dan dia juga nggak stres karena nggak kita uber-uber buat kita tangkep. Nah jadi karena dia udah nggak stres dan dia udah naruh anaknya dengan aman, nah jadi nanti dia bisa menyusui dan merawat anaknya kembali seperti itu bro. Jadi buat temen-temen yang sekiranya ternak tupai itu emang kalau bisa glodoknya itu dibuat dengan aman dan diletakkan di tempat yang aman bro, biar nggak terusik mungkin oleh anak kecil kah, oleh hewan-hewan kah, ataupun terkena percikan hujan. Jadi biar dia benar-benar bisa aman bro. Nah ini juga pengalaman dari aneh, karena juga aneh nggak sengaja ternyata anak aneh itu mainan air dan di selang air tuh disiramin ke glodok, ke dalam kalengnya ini. Jadi pas aneh lihat tuh ternyata pada panik itu tadi induknya karena glodoknya basah. Walhasil aneh coba pancing yang alhamdulillah. Nah ini aneh coba buat buka anaknya supaya kalian mungkin bisa lihat di dalam, tapi sepertinya sih agak susah, tapi coba aneh kodek dulu. Nah si induknya ini udah aneh pancing dia bro pakai makanan di bawah, jadi si induknya ini biar makan. Nah terus bang itu nanti kalau lu kodek gitu bukannya nanti malah si induknya ini ngebawa lagi anaknya keluar. Nah itu pertanyaan bagus, tapi aneh di sini coba bukanya tuh nggak bener-bener nyampe rusak bro. Aneh coba sedikit. Nah dan aneh juga rasanya juga nggak berani nyampe ngebongkar total. Jadi aneh cuman buka, tapi rasanya tuh anaknya juga nggak ada bro. Jadi walhasil ya udahlah aneh diemin aja lah, daripada nanti malah si induknya ini panik lagi kayak tadi, malah ngebawa anaknya buat keluar dari glodoknya. Nah itu kalian bisa ngeliat ada gerakan kan tadi dari kandangnya, dari glodoknya itu ada kain. Nah berarti anaknya masih ada di dalam bro. Jadi alhamdulillah anaknya juga masih hidup. Nah mungkin itu aja bro dari aneh. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.